Masih di dialog khusus dan melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak Suhartono. Melihat potensi generasi sekarang yang disebut generasi milenial ini dan juga perkembangan industri, apakah mungkin akan muncul profesi-profesi baru? Ya, jadi dengan adanya perkembangan seperti ini jelas nanti akan mesti memunculkan profesi-profesi baru yang berdasarkan kreativitas anak-anak itu. Kita ambil contoh aja sekarang istilah YouTuber itu ya. Bagaimana dia bisa menghasilkan menghasilkan materi yang begitu besar di usia yang relatif muda. Nah, ini kalau tidak didasari oleh keinginan dia dalam proses pembelajaran, tidak mungkin dia akan ke sana. Termasuk di jenjang SMK itu juga seperti itu. Harapan kita nanti pada saat proses pembelajaran itu sudah bisa membuat visinya anak nanti ke depan seperti ini. Nah, ini juga ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan milenialnya pertanian. Anak-anak sekarang anak muda kemudian yang tidak suka dengan pertanian, padahal negara kita adalah negara agraris. Nah, itu kan sangat-sangat istilahnya kurang match ya, sehingga itu nanti bagaimana anak-anak kemampuannya itu bisa dimunculkan supaya ada kemampuan itu dan punya minat ke situ. Punya minat ke sana, sehingga dengan adanya revitalisasi SMK ini ada 10 langkah, Mas. Jadi ya Dinas Pendidikan akan melakukan 10 langkah revitalisasi SMK. Yang pertama adalah revitalisasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini diharapkan betul-betul tidak hanya sumber daya manusia pada diri anak, tetapi adalah gurunya, juga orang tua, lembaga yang ada di dalamnya. Semua betul-betul dioptimalkan kemampuannya. Guru yang belum memiliki keahlian di bidang itu, maka sering kita lakukan ada pelatihan-pelatihan sehingga mereka kemampuannya akan lebih terasah, bisa membelajarkan kepada anak dengan baik. Yang kedua adalah membangun sistem administrasi sekolah yang berbasis sistem informasi manajemen. Nah, kalau itu sudah dibangun dengan bagus, maka saya yakin revitalisasi SMK ke depan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah link and match dengan dunia industri dan perguruan tinggi. Artinya apa yang saya sampaikan tadi, ada istilahnya kebutuhan di dunia industri, kita tahu apa yang dibutuhkan sana, itu kita pelajari sehingga ada link and match kan ke sana. Ada antar masing-masing stakeholder itu ada kesatuan. Ada kesamaan visi, ada kesamaan misi kan begitu. Nah, yang keempat adalah kurikulum kita berbasis industri. Yang keempat, revitalisasi ada kurikulum berbasis industri, artinya apa kebutuhan di industri, itulah yang kita pelajari. Jadi tidak kaku terhadap kurikulum yang seperti biasa. Kemudian yang sekarang ngetren adalah dengan TEFA atau Teaching Factory. Teaching Factory adalah pembelajaran yang berbasis industri. Jadi di lembaga itu akan ada ruang khusus yang memang betul-betul kayak industri. Nah, itulah untuk tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak bisa menghasilkan produknya. Mungkin yang jurusan tata busana, karya-karya anak di sana akan ditampilkan di situ. Kemudian di situ kita desain sedemikian rupa supaya itu adalah industri busana. Semirip mungkin itu. Terus jadi seakan kayak itu memang kita berada di industri yang sebenarnya. Nah, yang keenam adalah penggunaan media tutorial maupun portofolio seperti yang disampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang berbasis IT itu juga perlu diajarkan walaupun itu adalah di jurusan seni gitu. Nah, yang ketujuh adalah untuk ini sertifikasi profesi, pemenuhan profesi. Jadi ada LSP 1, kemudian itu tujuannya adalah untuk mengetahui, menilai betul-betul kualitas guru itu sudah memiliki profesi yang sebetulnya. Jadi memang benar-benar ketika dia sudah mempunyai sertifikasi sudah profesional. Iya, begitu. Terus yang kedelapan adalah pemenuhan sarana dan prasarana. Saat ini kita memang banyak anggaran untuk kegiatan pemenuhan sarana, baik itu sebagai rehab, kemudian peralatan, juga pengadaan sarana yang lain, termasuk sarana komputer. Nah, ini harus kita siapkan untuk ke sana. Yang kesembilan adalah mengembangkan kearifan lokal. Saya tadi mengambil contoh
ada 2 daerah, ada 2 lembaga yang dijadikan pilot project Kementerian Kementerian Perekonomian. Contohnya adalah SMK 5 Bojonegoro. Karena itu memiliki karakteristik tertentu. Di sana ada sekolah migas, sekitarnya adalah migas, perusahaannya di sekitarnya adalah migas, maka di sana dijadikan pilot project untuk sekolah SMK migas. Nah, contohnya itu. Kalau di daerah yang laut juga seperti itu, mungkin kelautan. Yang di daerah dekat laut juga ada kemaritiman atau mungkin bahari. Nah, ini bukti bahwa kita tetap mengoptimalkan kearifan lokal. Nah, yang terakhir, peran SMK ini memang diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Nah, harapan kita lulusan SMK siap kerja, sesuai dengan tagline-nya adalah SMK bisa, SMK hebat. Begitu, Pak. Nah, ke Pak Dimas, tadi kan sudah dijelaskan 10 strategi dan juga implementasi revitalisasi SMK. Sebagai lulusan SMK sendiri, melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah itu, mungkin ada masukan atau ini sudah bagus atau seperti apa? Saya kira kalau ini sudah bagus dan sebagainya, tetap pada pengalaman saya dari tahun dulu sudah bagus, tetapi ketika ada 10 strategi yang seperti ini tadi, saya kira malah akan menjadi ampuh gitu ya, menjadi ampuh. Dan yang terakhir, saya yang paling tertarik terakhir tadi, peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal. Jadi memang benar-benar SMK ini dipersiapkan untuk menjadi salah satu motor penggerak perekonomian dan juga perindustrian di Indonesia gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Suhartono tentang tadi jargonnya SMK bisa, SMK hebat ini, biar SMK itu benar-benar bisa menjadi hebat. Nah, jadi anggapan masyarakat yang dulu bahwa anak sekolah di SMK itu adalah nomor 2, maka supaya image itu sudah berubah. Enggak, Pak, dari kita dulu saya tunjukkan nomor 1. Oh gitu ya. Maka harus kita tunjukkan ya. Nah, kita tunjukkan bahwa betul-betul lulusan SMK itu siap kerja sehingga hebat dan bisa. Begitu. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai dunia pendidikan, khususnya SMK yang mempunyai jargon SMK bisa dan juga SMK hebat. Dan kita berharap apa yang sudah dilakukan pemerintah benar-benar bisa menjadi motor penggerak dan juga daya saing SMK ini untuk bisa bersaing di industrialisasi 4.0. Dan juga kita berharap Indonesia juga nggak kalah dengan negara lain yang bisa industrinya bisa maju dan juga bisa berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Timothy Suryadewata dan juga seluruh segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya Anda dan salam Surabaya TV.